kepala, potongan kepala sempet gitu. Jadi hanya kepala aja terbang gitu. Ini aja. Gede. Ya sewajarnya kepala manusia aja gitu. Gitu. Kepala manusia dengan itu. Jadi yang keluar paku dari dalam mulut saya. Muntah. Iya, dimuntah. Dari kuntilanak sampai ke nenek-nenek, sampai ke tiba-tiba berubah jadi babi. Berubah jadi babi, gitu-gitulah pokoknya mukanya. Itu pesugihan satu keluarga. Ya Allah, Nah itulah di situ waktu kesurupan itu bener-bener sama Ustadz Fadila itu dites, ini kesurupan beneran apa bohongan nih? Itu diambil air comberan. Air comberan diambil segelas, tuh lu minum. Ini mah minuman air. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama. Gimana kabar sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang penting selalu bahagia. Oke, malam ini temanya adalah tentang bagaimana perjalanan spiritual Habib Muhammad Syami Alatas selama mendirikan majelis. Dan alhamdulillah saya kedatangan dua tamu, dua sahabat yang tepatnya mereka adalah sebagai murid Habib Muhammad Syami Alatas. Tapi untuk Habibnya nanti datang sesi terakhir, nggak sekarang ya, karena ya lagi ada keperluan lain. Oke, langsung aja aku kenalin kepada muridnya Habib. Sampurasun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Aku nyapa yang mana dulu? Ya sebelah sana dulu. Ini dengan siapa? Saya Cepi Septiana. Aslinya. Itu sebagai muridnya Habib. Sebagai muridnya Habib. Oke, dari tahun berapa ya waktu itu ya? 2000. Udah lama lah ya? Iya, 2016, 2015. Oke. Sekitar segitu aja. Lumayan, berarti sekitar 5-6 tahun ya? Iya. Udah 6 tahun. Nah kalau ini dengan siapa? Saya Amar. Amar juga sebagai muridnya Habib ya? Iya, murid Habib. Setidaknya antara Amar dan Cepi tahu nih gimana perjalanan spiritual ketika Habib mendirikan majelis. Iya. Suka dukanya atau ada hal-hal goibnya, pasti tentunya tahu dong. Nanti mungkin dibagi cerita kepada sahabat-sahabat di rumah. Boleh. Nah sebelum itu, jadi sahabat kita ini nih, siapa? Cepi punya usaha. Mungkin sahabat-sahabat di rumah kalau sedang di daerah Cibinong atau Pakansari bisa mampir ke mana namanya Cepi? Ke Warmindo Akhir Bulan. Warmindo Akhir Bulan. Akhir Bulan. Ya, jadi di situ ada makanan khusus Indomie dengan Indomie. Semua dengan apa nih? Topping. Dengan variasi topping dan pilihan rasa juga. Oh gitu. Terus sama minumannya juga ada. Iya, ada. Oke, jadi kalau teman-teman di sini lagi lewat di daerah Cibinong atau daerah Bogor, tepatnya di daerah Pekansari sekitar situ, mungkin mau lapar, pengen kumpul-kumpul, terutama untuk anak-anak muda lagi pengen makan Indomie yang bervariasi topping-topping, bisa mampir ke Warmindo Akhir Bulan ke tempatnya Cepi. Kebetulan Cepi yang punya langsung, ya kan? Ya. Nah, mungkin kalau Amar ada IG atau apa? Nggak ada ya. Oh, Amar benar-benar menjadi murid yang sejati. Oke, nah jadi kan ketika itu kan Habib kan mendirikan majelis ya. Berarti sekitar tahun 2016 ya. 2016 kurang lebih, sekarang 2006 tahun lah ya. Nah dalam perjalanan saya nggak ngerti nih, ketika mendirikan majelis itu tentunya pasti kan ada hal-hal suka dan dukanya. Nah ini bisa berbagi tuh gimana? Apa entah ada hal-hal yang misterinya atau bagaimana kan
biasanya ketika kita mendirikan suatu niat yang baik pasti ada cobaannya dong. Ada aja pasti. Pasti nggak mungkin enggak. Yang jahat aja ada cobaannya, apalagi Benar. yang baik gitu Iya. kan. Mau cobaannya apapun, nah mungkin bisa berbagi cerita. Siapa duluan nih? Ya, Cepi deh, Cepi apa yang milih? awalnya saya juga nggak tahu tepatnya tanggalnya berapa gitu. Terus yang pasti awalnya itu dulu pas ketemu Habib dulu ya mungkin Iya. ya. Ketemu Habib dulu itu waktu pas ada event majelis juga gitu. Sebelum kita punya majelis gitu kan, ada event satu majelis di kampung Sampora di Cibinong juga gitu kan. Nah waktu itu saya jadi patwal waktu itu. Nah ketemu beliau, dikenalin dari teman-temannya itu bahwa ada tamu gitu kan. Nah gitu cerita gitu kan, dengan ibaratnya ya kayak nongkrong kita ini gitu kan. Berlanjut ibaratnya langsung ke pengen ngebentuk satu majelis gitu, pengen punya majelis sendiri gitu kan, punya keinginan pengen punya majelis sendiri gitu kan. Dengan ibaratnya saya mengumpulkan anak-anak yang lain gitu kan, mengumpulkan tujuan ya, visi dan misi gitu kan, menyamakan persepsi juga gitu kan. Ya udah kita bentuklah majelis tersebut bersama ibaratnya guru, yaitu Habib Mapal Sami gitu kan. Di kampung tersebut sempat tinggal saya juga gitu kan. Nah, seperti itu sih awal ketemunya dengan beliau gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu dari 1, 2, 3 dari hanya itu aja gitu kan jadinya majelis tersebut. Lambat laun mulai ada 1-2 orang yang bisa ikut, yang bisa masuk gitu kan ke kita. Awalnya sih itu aja gitu kan. Baru berlanjutlah setelah itu. Setelah itu. Nah, barulah bangun majelis. Nah ya. Nah, mulailah di situ. Gampang nggak? Ternyata sesuai dengan ekspektasi nggak ketika kita niat membangun sebuah majelis, dalam perjalanan itu sesuai dengan ekspektasi? Bilang sesuai ekspektasi sih ya pasti ada aja ya gitu kan. Rintangannya, cobaannya bener-bener terasa banget gitu kan. Gitu kan, pedihnya, perihnya, bangganya gitu kan, sampai dengan saat ini gitu kan. Merasa dari awalnya yang kita bener-bener ibaratnya dari belum bisa berjalan sendiri, dari ibarat sampai merangkak pun kita kan, ya bahasa kasarnya seperti itu gitu kan. Kalau detailnya mah kalau mau dijelasin ya saya ada lupanya juga gitu kan. Nah, oke, kalau pengalaman dari Mas Cepi sendiri apa tuh pengalaman yang Mas Cepi hadapi dalam perjalanan spiritual majelis ini? Menemukan apa? Pengalamannya kalau dalam hal spiritualnya bersama Habib gitu kan, dari awal buka ruqyah dulu kan, sempat kita buka ruqyah gitu kan, banyak sekali cobaan gitu, dari hal gaibnya gitu kan. Banyak kita menemui pasien yang berbagai macam jenis keluhan dan ya masalahnya gitu kan. Banyak gitu yang pernah didatengin potongan kepala sempet gitu. Jadi hanya kepala aja terbang gitu. Ini aja gede ya, sewajarnya kepala manusia aja gitu. Gitu. Kepala manusia dengan lebar hanya kepala ya gitu kan, hanya kepala aja yang sewajarnya manusia. Rambutnya itu rada-rada kebakar itu ya. Ya. Rada-rada kebakar ya. Di bahasa Sundanya itu menjingjring gitu. Gitu. Kayak bekas bakaran. Iya, kayak bekas kebakar gitu. Kalau laki-laki atau perempuannya sih kurang tahu juga saya ya. Kurang tahu ya, karena wujudnya hanya kepala aja gitu. Kalau dari parasnya juga nggak terlalu ini banget gitu saya. Jadi kepala itu terbang ke majelis, nyerang majelis? Iya, waktu itu hampir sini aja ngelewatin pas kita baca
maulid, kadang ada pas malam berapa kali itu, nggak hanya sekali. Nggak hanya sekali, waktu itu hampir 3 kali 4 kali deh, dengan rentang waktu yang cukup lama, 2 jam bahkan 3 jam. Sampai kita di sini nggak bisa tidur gitu kan. Selalu ibaratnya nggak lepas dari zikir tahlil gitu. Nggak lepas dari Dia itu berarti emang ditujukan untuk menghancurkan majelis berarti ya? ya, Ditujukan kayaknya sih seperti seperti itu. itu. Kalau dibilang sih ya. Habib bilang seperti itu ya. Nah, berarti kan ketika dia datang itu lama tuh? Rentang waktu datangnya itu nggak terlalu lama sih, nggak terlalu lama, 15 menit. Woish, 15 menitan. lama dia 15 menit dia muter-muter doang. Iya, paling lama itu ya 15 menitan dalam. Dan Nah, kalau muter-muter aja gitu, muter-muter. Cuman hanya beberapa orang aja yang lihat dari situ. Kalau yang lain mungkin ya nggak tahu juga ya ngelihat apa enggak. Cuman pas ditanya ya ada yang lihat, ada yang enggak gitu. Gitu. Mas Cepi termasuk yang lihat berarti? Alhamdulillah termasuk yang melihat dan merasakan itu energi tersebut, ibaratnya ya hawa panasnya, ibaratnya. Bau? Mungkin itu terasa, kalau saya sih terasa ya. Oke, nah selain itu yang Mas Cepi hadapin apa lagi? Sebelum saya ke Mas Amar nih. Saya pernah waktu itu, saya pribadi gitu kan, nggak tahu kenapa gitu, apa mungkin ikut ruqyah waktu itu. Yang diserang itu sayanya, sampai ya mungkin menjadi apa, suatu apa namanya tuh, suatu akses mungkin ya gitu. Jadi yang keluar paku dari dalam mulut saya. Muntah gitu. Iya, dimuntah. Dengan semuntah-muntahnya mungkin ya, kalau yang ibaratnya saya juga sadar nggak sadar itu posisinya, sadar nggak sadar katanya keluar paku. Oh si Cepi keluar paku, Dia waktu itu posisi 5 orang kalau nggak salah deh, iya 5 orang. 5 orang ya? 5 orang yang ada di situ, yang ibaratnya ikut menyaksikan. Nah, kalau cerita dari teman-temannya Mas Cepi, keluar pakunya tuh ukuran paku besar atau paku kecil? Ukuran berapa ya kalau segini nih? Besar ya? Besar gitu, ya? Ada Asmar juga soalnya. Waktu itu posisi ada Asmar juga. Asmar ngeliat? Ngeliat. Oh gitu. Besar Besar dong, itu tuh kayak paku, kayak apa namanya, buat cakra, buat kebangun Iya. rumah kayak gitu segala macem. Tiang apa? Tiang Buat yang beton. kayu, ya, tiang kayu. Buat kalau di atas itu kan bersangkaan itu kayak gitu ya? Iya, sebesar itu. Nah sebelum Mas Cepi muntah gitu, ada yang dirasa atau gimana? Serang nggak? Rasanya kayak nyesek aja pertama, nyesek di bagian perut pertama ya. Perut ini emang perasaan sih emang pengen muntah gitu. Perasaannya emang pengen muntah. Ibaratnya saya muntahin aja deh gitu kan. Saya pasrah ke Allah gitu kan. Saya pasrah ya mau muntah. Ternyata yang dimuntahin hanya paku dan air liur aja. Paku tersebut dan air liur sedikit. Tapi rasa sakitnya itu ya gimana, nggak bisa diceritain ya. Iya, namanya gitu. Sakit banget itu, sakit bercampur perih dan panas. Iya, kayak gitu sih. Oh gitu. Ngeri ya berarti ya. Jadi ternyata nggak semudah yang kita bayangkan membangun sebuah majelis itu. Tentunya pasti ada cobaan-cobaan seperti itu. Ada yang nggak suka, istilahnya seperti juga yang tidak suka gitu ya. Iya, itu sudah pasti. Nah selain itu, nah kan Mas Cepi ini kena paku ini, terus diobatin sama Habib kan berarti kan? Diobatin, dibersihin lagi sama Habib. Setelah itu masih ada lagi gangguan-gangguan? Setelah itu banyak sih sebenarnya. Kayak kalau misalkan kayak diketawain gundurwo, kayak diketawain kuntilanak, kayak pocong mah mungkin ya udah setiap minggu udah kali biasa ya. Iya. Kita saking terbiasanya dengan ya godaan-godaan gaib tersebut ya udah kayak tuh suara kunti gitu. Tuh pocong. Dan ya mungkin ya Cepi sendiri gitu ya. Iya bener itu gitu kan. Iya bener itu gundurwo, iya bener itu pocong gitu kan.
Jadi kayak buat hal-hal lucu aja ya, karena udah terlalu sering ya. Iya, karena itu. Karena saking ibaratnya, ya mungkin kalau itu kalau setiap hari sih enggak kayaknya. Setiap minggu kali ya. Setiap minggu Selama kayak. ibaratnya dari 2016 sampai ibaratnya saat ini gitu kan. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Cuman nggak terlalu ini banget, nggak terlalu signifikan gitu. Oke. Jadi sekarang Nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu kan masih awal-awal pendirian ya. Bener-bener itu ibaratnya tahun awal-awal deh ketika pendirian ya. 3 tahun pertama. 3 tahun pertama 3 ya. tahun pertama itu. Ya diuji tuh kuat apa enggak nih gitu. Bener. Oke. Kena impact ke keluarga? Ujian Karena itu masuk? Ada Kak, berhubung saya sudah berkeluarga ya, ada impactnya ke anak gitu. Ada pernah merasakan gitu kan. Ya mungkin saya juga nggak tahu ya anak saya kenapa atau gimana gitu. Kalau kayak sakit mah enggak, atau yang namanya kesambet gitu ya enggak sih kalau gitu mah. Cuman sering yang namanya anak ya nggak tahu mungkin ya, sering ngelihat aja gitu, sering nunjuk gitu, ayah ada ini ada itu gitu. Sering seperti iya. Mungkin apa emang masih anak-anak atau gimana gitu kan. Ya impactnya sih itu aja. Impactnya kita sampai ke anak juga ya. Iya. Oke, mudah-mudahan sih selalu dalam lindungan Allah. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa juga ke anak. Tapi dengan cobaan yang seperti ini, kalau menurut saya sih serem ya, dari pala terbang, terus dan eksisnya banyak juga, lama juga, terus sampai tadi apa ditertawakan gundruwo, tertawakan kuntilanak, pocong, ataupun tadi sampai muntah paku. Menurut saya itu ekstrim. Ya apa ujian ekstrim. Nah, sekarang saya pertanyaan. pun, iya ngerasanya begitu. Baru pertama kali soalnya gitu. Saya ngerasain yang sadar nggak sadar ya paku tersebut tuh baru pertama kali gitu. Pertama Tapi kali. iya itu bener-bener real gitu. Kalau kata banyak yang nyaksiin soalnya juga. Jadi bukan hanya, intinya tuh sahabat, jadi bukan hanya Mas Cepi aja, di situ juga Mas Amar juga ternyata hadir di situ ya, dan menyaksikan ketika Mas Cepi itu muntah paku ya. Nah, dari perjalanan kayak gini mau tetap istiqomah? Insya Allah tetap Ya. ya. Masa kita kalah ya kayak gitu-gitu ya? Benar. Ha. Tetap siap. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau mau lempar pertanyaan ini ke Mas Amar. Nah, kalau perjalanan Mas Amar sendiri gimana tuh pengalamannya selama pendirian awal majelis Habib? Mungkin dari awalnya tuh, dulu kan saya pengamen. Nah, dulu saya nggak kenal Habib. Dulu saya ceritanya tuh lagi di kontrakan belakang, ada punya teman saya lagi main gaple di situ sama teman-teman main gaple. Terus ada teman saya datang, Mar, kenapa? Itu ada yang kesurupan. Nah, kan saya kan penasaran tuh, karena saya orangnya percaya nggak percaya sama kayak gitu. Nah, saya datang nih ke sini, oh ternyata ada Habib lagi ruqyah. Waktu itu namanya pasiennya tuh kalau nggak salah Baziza kalau nggak salah. Waktu saya datang, nah itu saya datang pakai celana pendek, pakai baju oblong, pakai kalung, pokoknya masih brutal dah. Nah, pertama kali itu saya lihat karena saya penasaran kan, saya duduk tuh ngelihat orang yang diruqyah. Ternyata ya emang benar, saya dari ngelihat itu dia diruqyah dari berapa jin gitu yang masuk ke badannya. Dari kuntil anak sampai ke nenek-nenek, sampai ke tiba-tiba berubah jadi babi, gitu-gitulah pokoknya mukanya. Nah, saya situ baru saya percaya, dan saat itu kan saya duduk di belakang. Itu yang ruqyah di sini digerubungin, itu dibacain ayat Al-Qur'an tuh nggak mempan. Bener-bener nggak mempan, sampai waktu dibacain ayat kursi itu dia ketawa, pura-pura pertama dia pura-pura kepanasan gitu kan, kayak ketipu sih aku aing gitu. Ngomong gitu. Ngeledekin. Terus dibacain azan tuh, waktu itu ada sama Ustadz di sini, ada Ustadz Fadila namanya, dibacain azan. Dia bilang juga, emang Sia doang nu bisa azan gitu. Di situ saya baru serem banget gitu jinnya, dan saat itu kuntilanak turun di situ. Di itu pintu itu turun ke bawah situ, terus dilempar pakai garam. Nah, itulah pertama kali saya ketemu Habib. Terus saya pulang, saya
nggak bisa tidur. Ya, karena takut. Pastilah. Padahal mah pertama penasaran doang karena nggak percaya. Ya udah akhirnya ketemu Habib saat itu. Dari situlah saya mulai ngikutin Habib buat ngejalanin majelis. Jadi awal mulanya tuh Majelis Nurul Syafaat itu sebelum bergerak di bidang taklim, kita tuh bergerak di bidang syiarnya itu dari ruqyah. Ada satu cerita yang paling serem setahu saya waktu itu, waktu ngeruqyah di daerah Cibinong. Ada jadi waktu itu ceritanya si Mas Joko ini pesugihan. Dia pesugihan. Lalu dikenalin lah dari muridnya Habib minta diobatin. Saat datang ke sana, diruqyah dong sama Habib. Ternyata dia punya banyak ini apa jimat-jimat gitu. Dia punya seekor apa namanya jenglot waktu itu. Dan ternyata yang pesugihan gak cuma dia, itu pesugihan satu keluarga. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah itulah di situ si apa waktu kesurupan itu bener-bener sama Ustadz Fadila itu dites, ini kesurupan beneran apa bohongan nih. Itu diambil air comberan. Air comberan diambil segelas, tuh lu minum. Ini mah minuman air. Kata dia ini mah enak kayak teh manis, diminum sama dia. Itu air comberan. Itulah. Berarti bener dong? Beneran. Itu bener-bener real sampai Habib aja sampai lepas kacamata, sampai udah bener-bener beliau sudah baca doa yang nggak tahu dah ilmu Habib. Ya udah akhirnya sama Habib berhasil diobatin itu sekitar 10 jam pengobatan itu. Ruqyah itu. Ya, itu jadi kalau sebenarnya kalau bicara tentang spiritual majelis itu paling banyak sih saat di zaman ruqyah itu. Zaman ruqyah itu benar-benar tentang penyerangan-penyerangan apa dari dukun-dukun yang kita obatin gitu. Itu langsung ke Habib. Ya Allah Tuhan. Langsung. Barulah setelah itu Habib itu tidur, beliau itu dapat mimpi. Beliau bermimpi beliau sedang memberikan ceramah di atas panggung di depan jamaah. Nah semenjak berangkatlah dari mimpi itu beliau ngobrol sama Cepi. Ingin mendirikan majelis taklim, bergerak di bidang dakwah taklim. Nah saat itu barulah dibikin di taklim itu di bulan Desember 2016. Itu awal pertama kita buka majelis. Nah itu juga untuk ngadain acara itu nggak gampang. Ujian spiritual, ujian fisik, kalau yang namanya dicemooh, dicaci, dimaki, itu mah udah makanan sehari-hari dah. Ya makanan sehari-hari, sampai dari tekanan dari keluarga atau segala macam yang orang tua saya aja waktu itu sampai karena diomongin sama orang jadinya ngomelin saya gini-gini segala macam itu udah banyak lah. Itu serangan spiritual juga luar biasa luar biasa bukan main itu. Sampai yang tadi dia tuh yang dia muntah paku itu saya masih ingat kan kita tuh berdiri majelis itu berdiri tanggal 24 Desember 2016. Jadi setiap tanggal 24 Desember kita itu ngadain acara maulid sekaligus milad. Nah saat itu tepat sebulan sebelum acara kita tuh setiap malam Jumat kan ngaji rutin. Nah pas mau acara itu kita diserang sama 12 dukun. Wow, heboh banget tuh dukun ya. 12 dukun rame-rame. Jadi gemes saya. Kompak. Terus? Sama 12 dukun. Sedangkan di situ posisinya Habib lagi di luar kota. Jadi kita cuma jadi kita nyerang majelis itu ya. Habib nggak ada lagi ya. Nah saat itu karena beliaulah yang paling dekat sama Habib, jadi ya udah akhirnya semua ke beliau. Cepi dapat bagian. Dia yang membentengi lah bisa dibilang begitu. Karena saat itu Habibana juga sedang di luar waktu itu. Itu salah satu momen yang masih saya ingat lah sampai sekarang itu. Kalau waktu pertama di sini banyak juga tuh kayak timbang-timbang kita lagi ngobrol terbang kuntilanak. Terus saya masih ingat waktu itu berdua sama Habib di sini duduk berdua, tiba-tiba ada api nyala dari atas terbang. Banaspati dong? Ya. Dia jatuh di sini tapi nggak nyampe ke sini. Dia jatuh di situ di genteng. Tek dia berubah jadi batu sama pisau. Oh, terus? Ya waktu itu. Terus ya udah saya mah orang eling nggak ngerti yang kayak gitu-gitu ya. Saya percaya aja kata Habib.
Gak usah takut, kita punya Allah. Ya udah Bib, pada Habib ini gitu. Itu sih kalau saya sebetulnya. Nah, tadi katanya diserang sama dukun 12 ya? Itu yang dirasa sama Mas Cepi apa? Macem-macem ya Teh ya. Macem-macem. Ya perasaan tuh emang lagi nggak enak badan juga posisi waktu itu tuh. Oh, lemah dong. Ya seperti itulah. Macem-macem ada. Dari awal tuh perasaan kayak cemas gitu. Cemas mau ini apa gitu kan, kenapa. Pas yaudah deh gitu kan, sama anak-anak 5 orang itu. Yaudah deh, mumpung Habib nggak ada, kita zikir aja. Mungkin ya ibaratnya mungkin Cepi aja kali ya yang ngerasain gitu kan, cemasnya gitu apa gimana. Kita zikir aja deh biar nggak cemas gitu kan. Zikir, disitulah akhirnya zikir. Mantap gitu. Dan saat zikiran itu, kita kan zikiran nih, itu cuaca juga lagi hujan badai, petir. Nah setelah kejadian, setelah wiridan itu selesai, kita kan telepon sama Habib, baru hujannya berhenti. Itu benar-benar angin muter di situ. Di situ lokasi situ? Di situ lokasi situ, petir jeder. Ya udahlah, haula aja lah gitu. Karena ya kayak gitu, kita ngadirin majelis di sini juga bukan hal yang gampang, karena ujiannya itu bukan cuman sekedar dari dukun gitu. Dukun yang berkedok ustadz juga ikut, ada aja banyak gitu, karena zaman sekarang begitulah orang ada dakwah. Dukun berkedok ustadz. Iya, dia mengejar popularitas, takut tersaing atau apa, mungkin karena Habib pendatang dari Pekalongan ke Cibinong, jadi banyak yang merasa tersaingnya atau apa, padahal kita tidak pernah merasa bersaing gitu. Kita niat ikhlas siar dakwah, tapi ya kayak gitu kenyataan yang ada. Dalam ngegedein majelis itu serangan fisik dan batin komplit dah pokoknya. Saya tertarik tuh dengan kata-kata dukun berkedok ustadz. Tertarik banget dengan kata-kata itu. Pernah ada kasus? Iya, kita sendiri yang itu gimana? Ya ada lah, saya nggak bisa sebutin namanya. Nggak usah itu. Intinya ada 2-3 oknum lah. Bisa dibilang beliau memang salah satu orang-orang yang dipandang sebagai tokoh lah di sini. Nah, saat itu kita kan majelis bergerak, dimulai dari sini, dari rumah ini, sedikit di kampung ini yang bikin acara pakai panggung gede-gedean itu cuman kita. Nah, jadi banyaklah dari murid-murid dia itu yang ikut ngaji ke sini. Oh, pindah ke situ ya. Dari kejadian itulah banyak yang merasa tidak senang. Berpikir mungkin ya. Atau dia merasa tersaingi atau apa atau gimana gitu. Saya juga nggak ngerti. Tapi pada kenyataannya ya memang seperti itu. Saat kita berzikir atau segala macam itu ada serangan, kayak tadi ada kepala terbang, itu malam-malam jam 12 itu dari pohon itu kepala terbang datang ke sini. Nah itu dari Habib sendiri, yang dari Habib langsung dan gurunya langsung bilang setelah ditelaah yang ngirim itu yaitu orang-orang yang ustadz ya. Bersama para dukun-dukun yang beneran dukun. Sayang ya. Oke, jadi ternyata yang dirasain tuh bukan Habib aja yang merasakan, jadi murid-murid juga ngerasain semua. Mungkin ujian juga untuk murid-murid ya, tetap mau menjalani ini semua atau enggak, tetap setia atau enggak gitu kan ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Cuman kalau boleh lihat berarti kalau 2016 usia Amar masih muda banget loh. Berapa ya? SMP ya? SD ya? Lulus SMP. Lulus SMP? Iya, baru mau masuk SMA. Iya, hebat juga sih. Maksudnya dalam arti kata berarti kan kamu kan katanya dulu ngamen ya? Pasti kan bandel dong. Ada masa-masa umur segitu, bohong lah kalau ada gejolak namanya laki-laki gitu kan. Dengan tetap stay istiqomah dan jalan sampai sekarang ya, kita tepuk tangan loh buat Amar ya. Jadi alhamdulillah semoga tetap istiqomah. Amin. Mas Cepi berarti juga usianya masih belia juga saat itu ya? Masih muda ya. 20? 19? 18-19an. Oh, luar biasa loh Mas Cepi juga. Jadi saya bertepuk tangan juga buat Mas Cepi karena usia segitu tuh nggak mudah untuk memberikan satu pilihan untuk bisa masuk majelis dan bisa istiqomah sampai sekarang, sampai nikah, sampai punya anak ya. Itu alhamdulillah sekali dengan cobaan yang saya lihat kayak begitu. Saya dengar seperti itu, serem. Nah, kalau Mas Amar sampai sekarang masih ada suka gitu?
yang goib-goib itu. Serangan-serangan kalau ke saya nggak tahu sih. Kalau ke diri saya sih saya ngerasa nggak ada. Tapi waktu itu sih pernah di rumah itu banyak orang yang datang tuh kalau lewat rumah, katanya rumah saya ada apalah gitu. Terus saya tanyain sama Habib, kata Habib sih ada yang itu nyerang ke situ, nyerang ke keluarga. Karena waktu itu mama sakit, ya mama sakit, tiba-tiba tuh kulitnya tuh kayak kebakar. Oh, padahal nggak kenapa-napa. Ya orang hari ini sehat, malam tidur bangun kulitnya ada kayak kebakar-bakar. Sehari 2 hari berobat ke rumah sakit, beli salep apa segala macam, tapi nggak sembuh-sembuh. Itu ya udah kan, akhirnya saya tanya sama Habib, minta doa sama Habib, kata Habib ya udah kasih aja nih doa, terus suruh baca sholawat gitu, dikasih air, terus iseng kan nanya emang kenapa sih Bib mama gitu. Terus Habib bilang udah nggak apa-apa, itu mah ada yang jahil katanya sih gitu. Tapi kalau ke diri saya pribadi sih alhamdulillah saya mah aman-aman aja. Ya. Justru kena malah ke orang tua ya. Oh ya Allah. Tapi itu berarti terakhir kena ke orang tua. Terakhir itu aja ya, ya mudah-mudahan. yang paling terakhir sih itu. Aduh seru banget. Kayaknya ada lagi mau diceritain sama Mas Cepi? Pengalaman lain? Udah kayaknya. Udah. Kalau gitu gimana kalau kita undang Habib langsung? Boleh. Sepertinya Habib udah datang nih. Jadi bisa kita persilakan untuk Habib masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Habib? Baik, alhamdulillah. Lagi pada ngapain? Silakan duduk. Kita bercengkerama. Tadi nih murid-murid Habib cerita nih. Cerita bagaimana waktu Habib pertama kali perjalanan spiritual dalam mendirikan majelis, ya kan? Dan ternyata pengalaman dari Mas JP itu luar biasa ya, serang-serangannya dari kepala buntung terbang, terus Mas JP juga sampai muntah paku, terus ya tiap malam juga ditertawakan ya, kayak kuntil atau apa seperti ya, kuntilanak sama pocong dan kawan-kawannya. Nah Mas Amar juga ujiannya juga ya luar biasa gitu kan. Jadi saya di sini mau minta penjelasan nih Kak Habib. Itu kenapa sih bisa terjadi dan emang benar Bib kejadian itu? Ya kalau misalkan Habib sendiri yang mengutarakan kan ditakutin wah ngada-ngada nih berlebihan ya, gitu kan, makanya kita taruh ibarat kata anak majelisnya sendiri yang memang merasakan setiap harinya seperti apa gitu loh. Emang benar sih, benar banget dari awal kita di sini dari awal kita merintis majelis di sini emang benar-benar masya Allah serangan itu ya seperti itulah yang diceritakan tadi. Bener ya, karena kan Habib sendiri kan awalnya sebelum majelis itu ada ruqyah ya. Iya. Ngebantu orang ruqyah dulu. Awal kita di sini cuma ngeruqyah dulu kan. Ada CP juga saat itu. Ada CP cerita ngeruqyah. Akhirnya kita nggak tahu kenapa hati bikin majelis yuk. Kita baca ratib dulu, pertama ratib dulu tuh, baca ratib. Belum ada Asmar saat itu, masih Cepi kita, terus kita ngeruqyah di sini, Asmarlah datang di situ. Dan barulah mereka merasakan bagaimana kemistisan atau kespiritual di majelis itu memang benar-benar ada gitu loh. Majelis bukan, walaupun kita ibarat kata sesama majelis lain, kita satu tujuan untuk membanggakan Rasulullah ya kan, menjunjung tinggi nama Rasulullah. Tapi ada gesekan-gesekan seperti itu ternyata. Nah, kalau di Habib sendiri, apa yang Habib rasain? Kalau Habib sih ya memang awalnya nyerangnya ke Habib kan, gitu kan. Jadi, ya kadang Habib juga pernah muntah darah di sini kena. Bayangin muntah darah, maaf ya, buang air kecil darah, buang air besar darah. Jadi segala sesuatu yang keluar itu darah. Oh, cairan yang keluar dalam tubuh itu darah? Darah. Itu darah, itu Asmar juga tahu, Cepi juga tahu. Itu benar-benar sampai seminggu lah, 3 hari atau seminggu gitu. Benar-benar lama. Itu sampai seperti itu. Habis itu juga karena jadi ternyata bukan kepada anak jemaah aja gitu, anak murid Habib, ternyata Habib sendiri juga kena impact itu ya. Hampir semua kok. Hampir semua nyicipin. Ini kan salah satu yang memang ngikut Habib dari perjalanan majelis pertama kan, dan memang selanjutnya itu banyak sebenarnya yang tahu gitu loh.
yang tahu tentang ada kiriman lah atau apalah, padahal kita pun sebenarnya baik, kita nggak pernah ngusik orang, kita nggak pernah ngejelekin orang, kita berjalan dengan ya jalannya Allah Ta'ala lah ibarat kata, cuman kita pasrah aja sebenarnya. Sampai seperti itu, makanya kadang gantian kayak sip-sipan, kalau Habib tidur anak-anak nggak tidur, saling jaga, kalau anak-anak tidur Habib nggak tidur, begitu aja terus. Selama 3 tahun pertama. Selama 3 tahun pertama. Karena kan di sini terus pindah lagi ya, pindah lagi ke belakang lagi. Ya itu juga ada cerita lucu juga saat kita pindah ke sana, ternyata di sebelah kontrakan kita itu ada makam tempat buat pemujaan. Oh iya? Itu anak-anak gitu. Saya berdua sama dia yang pertama kali gimana tuh? itu ngeliat itu. Pas pindah tuh, Waktu itu tuh pas malam, waktu itu nggak terlalu malam sebenarnya, jam 8 jam 9-an gitu kan, ke sana untuk ibaratnya udah ngasih, si yang punya rumah udah ngasih kunci gitu kan. Kita mau ke sana gitu kan, mau beres dulu lah, nyapu apa gimana gitu kan, untuk besoknya siapin pindahan barang-barang gitu kan. Pas ke sana ternyata di samping ini kita nggak tahu bahwa itu ada makam gitu. Nah pas di sana, Mar, lu denger nggak? Kayak ada yang ngobrol apa sih gitu kan? Apa pokoknya kita minta ini, kita minta itu, minta di ini dah gitu. Kayak ngobrol aja. Tapi nggak ada orang. Ada. Nggak, pas pertama ke sana nggak tahu bahwa Nggak itu tahu. ada orang apa enggak gitu kan. Kita juga nggak tahu di sampingnya makam atau bukan gitu kan. Pas kita cari keliling rumah, samping kiri nggak ada, ke samping kanan ada orang, Mar, di makam. Saya begitu, Mar, ada orang di makam. 1 orang. Saya bingung ngobrol sama siapa gitu kan. Makanya itu kan, oh, saya dengerin aja. Kayaknya lagi ini deh, lagi ada pemujaan gitu kali ya. Oh dia lagi ada permintaan ya? Lagi ada permintaan kali. Kurang tahu ya, itu makamnya siapa juga saya kurang tahu, kurang paham juga. Malam itu saya beresin tuh kan, ya udahlah gitu kan, saya beresin, saya pel, nyapu gitu kan, beres-beres jam 11 ya pokoknya, apa setengah 12 masih ada. Itu masih siang dong ya, belum malam-malam banget Iya, dong. nggak tahu sampai jam berapa, sampai saya pulang lagi tuh, saya bilang Habib langsung itu nggak ini segala macam gitu. Karena emang posisi rumahnya di paling pojok sendiri. Iya. Itu di daerah mana? Itu di belakang juga masih daerah sini. Masih daerah Bo. Iya, Masih Cibinong juga, daerah Cibinong juga. Terus sampai Keramat kali ya Bib ya? mungkin Tapi buat muja. buat muja. sampai tembok itu ditendang hancur. Iya kesurupan sendiri. Siapa? Orangnya itu, orang yang muja itu akhirnya kayak dimarahin. Dimarahin sama Dia minta, ibarat pokoknya dia minta kekayaan, seingat saya waktu itu. Terus yang kesurupan tuh bilang, siang geus beunghar poho kaing gitu. Terus dia langsung marah-marah, dia pokoknya nendang tembok beton gitu. Sampai jebol, udah sebelum pulang. Gila. Dari itu pun alasan kita jadi diusir lagi ya. Iya. Karena yang muja tuh kadang kita godain. Kita jadi disuruh pindah lagi. Nah, pindah ini baru sebenarnya ada kejadian mistik parah kalau yang rumah yang ketiga tuh. Yang rumah ketiga juga ada juga. Rumah ketiga lebih parah lagi. Agak ke belakang lagi Iya, itu lebih ke belakang sampai lagi. ada anak-anak yang mau turun ke tangga, ada yang pocong lek begini. Terus ada yang dengar gending Jawa. Iya itu. Sebenarnya yang Jawa. Masih mendingan gending Jawa. Kalau saya mah. Ada kuntilanaknya, ada apa, dan juga ada peristiwa kan di situ abahnya Habib ada di situ tuh, abah yang ngasuh Habib lah, Abah Nizar Asegaf di situ, pas meninggalnya juga di situ. Nah, Abi itu kan suka cilok. Abi itu suka makan cilok semasa hidupnya gitu loh. Dan cilok tuh kan rumah yang punya rumah ini jualan cilok kuah. Pas dong. Nah, makan cilok terus tuh Abi. Nah, setelah meninggalnya di rak makanan itu ada ayam bakar di situ. Habis kita pulang habis makamin, kita capek, kita tidur. Tiba-tiba pas mau ngambil ayam bakarnya, itu ayam bakarnya berubah jadi cilok. Hah?
Ayam bakar punya cilok. Ayam bakar, ditanya anak-anak satu-satu nggak ada yang mau ngaku, emang nggak tahu. Ayamnya hilang ya? Ayamnya hilang, berubah jadi mangkok cilok. Dalam mangkok itu cilok. Abi mau makan kali ya? Mungkin. Cilok. Itu benar-benar kejadian nyata di rumah itu. Jadi memang intinya sih perjalanan majelis ini emang benar-benar spiritual itu kencang banget. Ya, nggak jauh lah dari spiritual ya. Nggak jauh. Memang karena basicnya kita ngeruqyah, terus kita upgrade. Ibarat kata kita ajari anak-anak ratib, kita ajari anak-anak maulid kan, sholawatan, terus belajar kitab juga. Akhirnya dengan ada gesekan-gesekan itu yang kita memang kan, ibarat kata begini, kodratnya majelis ini kan kita cuman menyampaikan, berdakwah. Betul. Ya kan, ibarat kata seharusnya majelis sama majelis ini kan saling mendukung. Cuman di akhir zaman ini Nggak gitu. karena ada orang yang, itulah kata Rasulullah, di zaman sekarang ini banyak orang yang menjual agama atau mencari kehidupan dalam agama, yaitu kalau ada majelis yang lebih besar akhirnya takut kesaingin, akhirnya dihancurkanlah majelis yang kecil itu, yang baru. Yang baru-baru, aduh, maksudnya. Karena takut saingan. Padahal mah disupport aja ya, rezeki masing-masing. Itu dia. Lada masing-masing. Berarti kalau aku ambil kesimpulan dari murid-muridnya Habib dan dari Habib sendiri, berarti memang Habib membangun ini benar-benar dari dasar banget. Dari benar-benar nol. Dan terus sebelum majelis itu ada, memang syiarnya ya memang dengan cara memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit dalam keadaan kegoiban seperti itu gitu ya. Karena memang hampir satu kampung, Cep ya. Hampir satu kampung Sembora ini kita pegang. Sampai ada perguruan macan-macanan. Kok macan-macanan? Ibarat kata dia mengatasnamakan, ya maaf ya, Eyang Prabu Siliwangi kan. Dia dengan apa namanya, ya kebal lah, macan-macan, belabat tetek bengek. Itu kita hantam. Karena dia duluan. Jahil. Kalau dia nggak nyenggol sih kita aman-aman aja. Cuman dia nyenggol itu pas Habib lagi silaturahmi ke sana, karena memang kita kan menghormatilah yang punya majelis tetua di sini gitu kan. Kita hormatin, kita ke sana, pas Habib lagi ngobrol kok tiba-tiba digerem Habib. Terus? Naik di situ. Maaf. Kalau mau ngadu ilmu ayo sekarang. Lo ibarat kata pakai bahasa kasar lah. Lo mau gue jadiin macan di mari lo malu atau bagaimana? Lo mau punya ilmu segede apapun gue gak takut. Gue punya Allah Ta'ala. Dan kalau lo emang megang macan, lo tahu siapa gue. Saya bilang gitu. Maksudnya apa, jangan ngeliat macannya gitu aja. saya mah meong biasa gitu. Itu akhirnya dia minta maaf. Dan subhanallah satu keluarga itu kita ruqyah semua. Jadi pada gerem-gereman. Satu keluarga tuh punya gerem-gereman semua ibarat kata. Gitu ya. Sampai ketuanya itu datang minta diruqyah sama Habib. Oh, ketuanya ada? Ada ketua. Tapi bukan keluarganya, berarti di luar? Bukan, di luar keluarganya. Ketuanya ini mau tahu siapa Habib, akhirnya dia minta diruqyah, akhirnya alhamdulillah jadi baik. Nah, ketuanya juga gerem-gereman? Oh, lebih parah lagi. Dia mau ngaku, jadi gini loh, dia ngaku Aing Prabu Siliwangi. Pas ditanya siapa nama aslinya Prabu Siliwangi, diem. Ditanya ini diem. Bohong berarti. Itu mau KW berapa itu? KW 200 kali. Iya ya Allah. Di sini juga pernah ya kita kita ada teman kita kan bawa orang pendaki juga, orang Mapala datang ke sini minta diruqyah. Di ruqyah pertama masuk Prabu Siliwangi, ngobrol bla 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 bla, ditanya dites nggak bisa, keluar lagi masuk Kian Santang, nangis manggil Habib tuh bilang bapak lucu deh pokoknya. Oh gitu. Kita tanya Kian Santang nama aslinya nggak tahu. Jadi banyak yang mengaku atas nama itu sekarang. Harus hati-hati. Harus hati-hati juga karena majelis ya beginilah sebenarnya kehidupan sebenarnya majelis itu. Tertarik loh karena apa ya? Memang kan setiap proses manusia itu kan dengan jalannya masing-masing, dengan pilihannya masing-masing, dengan takdirnya masing-masing. Ya mungkin memang kalau saya ambil kesimpulan bahwa Habib memang ya jalannya seperti ini untuk syiar ya. Diawali dengan ruqyah gitu kan. Dan
menolong orang-orang yang dalam hal seperti itu gitu. Jadi pengenalannya syiarnya dengan cara seperti Cara itu. seperti itu. Iya, dengan takdirnya masing-masing, dengan konsep Tuhan masing-masing, dan tidak bisa menyamakan setiap konsep manusia itu sama. Iya. Ya begini harus begini, nggak gitu kehidupan gitu ya. Dan kita memang bukan pure agama, kadang kita zikir, kita tawasul ke leluhur, kita tawasul ke siapapun. Biasanya tuh habis malam Jumat tuh, dulu di sini Senin ya, Senin kita sholat tasbih, kita sholat hajat, kita sholat taubat, habis itu kita zikir dengan tawasul ke leluhur, ya masya Allah. Jadi anak-anak kenal siapa itu leluhur. Jadi kita nggak menghilangkan kebudayaan sebenarnya. Nggak boleh. Kalau saya sih gini ya, saya ada prinsip gini, manusia berbudaya insya Allah akan beragama. Gitu kan, karena dia mengetahui minimal adab dan etika. Ketika manusia mempunyai agama, minimal dia mengetahui tentang adab dan etika. Whatever dia mau lulusan apa, lulusan itu bagi saya nothing ya. Tapi ketika dia berbudaya, dia akan memahami adab dan etika. Tapi manusia beragama tanpa budaya, jadi nanti takutnya ini jadi kayak apa gimana ya, Bebe? Gesekan sih sebenarnya. Seperti kayangan singit gitu kalau menurut saya seperti itu. Iya, jadi maaf ya kalau menurut saya sih seperti itu gitu loh. Jadi harus balance antara agama dan budaya. Budaya bener. Ya, Loh iya loh, kita kemana, keluar negeri kemana, yang membentengin kita itu kan adalah budaya kita kembali ke Indonesia kan dengan budaya. Kalau kita hanya bersaing dengan agama, wah di luar sana banyak dalil-dalil yang kuat sekali gitu. Makanya metal semua. Oh nggak apa-apa. Iya. Ini juga masya Allah jadi pengusaha kan. Iya, alhamdulillah. Pengusaha apa? Mindo. Warmindo. Di Nanti Amar ya, Pekansari. saya doain semoga jadi pengusaha muda juga dari awal dari kecil-kecilan, insya Allah sukses. Bakso apa? Bakso Tabah. Kok tambah? Asmarul Tabah kan. Oh, nama panjangnya. Kok saya dari tadi mata saya ke situ mulu kayak ada yang lewat ya? Oh di sini emang ya sebegitulah karena Itulah, kayak nonton gitu. Iya, ada pendatang baru gitu. dulu itu kan di situ ada kotak tuh, ada pintu di belakang itu sebenarnya. Itu kalau dibuka kayak selokan gitu. Itu tempat kita buang Iya bener. jimat, kita buang apa sesuatu hal yang raja, yang jelek-jelek lah. Pantesan dari Kita tadi di saya situ. ke situ-situ ada sih ngeliat beberapa ekor ya. Begitu kan di sini tuh teh pertemuan antara 2 kali. Iya. Pantesan matanya tadi saya ke situ. Terus aduh pada gigit. Semut. Mungkin perkenalan semut. Enggak gemit ya. Semutnya laki-laki Tapi aja. laki kayaknya. Tadi sekitar pipi mulu soalnya semutnya. Itu di sini emang pertemuan 2 kali, dan memang dulu di sini kan ada pendopo ya. Ada ya. Ada kayak saung gitu kan. Ada saung, terus emang di situ kayak di situ ada. ada Cina apa sih mah? Penari ya. Penari. Ada penari di sini. Kadang juga ada anak juga kadang Oh, main sama jin di situ. siapa tuh? Iya, Asmar. Di situ ya tempatnya ya pertemuan itu ya. Iya. Iya. Oke. Satu ke sini, satu ke belakang rumah sini. Pas pisan. Iya tadi agak nggak ngerti situ sih. Iya memang mistis sih tempatnya, asik aja. Saya- Berubah. Sayangnya agak ketarik gitu, tapi sebenarnya ngapain ketarik gitu kan. Iyalah jangan. Kenapa Beb gini-gini? Nggak usah, jangan. Nggak, karena dia penari, ada perempuan gitu. Mau ikut nari mungkin. Saya juga penari, ha. Oke, ada yang mau dicerita lagi ya Mas Amar sama Cepi? Cukup ya? Oke, Habib ada yang mau dicerita lagi? Udah? Ada pesan-pesan mau disampaikan? Intinya sih sebenarnya kalau pesan ya, sesama majelis jangan saling benturan lah. Intinya kan kita satu ini apa namanya? Ada lagi nih bukan mata. Jadi intinya sesama majelis yang benar-benar di jalurnya Rasulullah SAW jangan sampai berbenturan lah. Harusnya saling menyupport, benar-benar harus saling menyupport satu sama lain ya. Saling menyupport biar sama-sama enak, sama-sama besar, sama-sama bagus, sama-sama diridhoi sama Rasulullah SAW. Itu aja sih sebenarnya. Dan juga jangan terpaku sama, maksudnya terbaku lah, jangan baku gitu loh. Intinya gini, dunia goib itu ada. Oh iya betul. Karena Islam pun agama goib, ya kan? Betul. Allah pun kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Begitupun itu. Jadi intinya jangan menyalahkan satu majelis yang memang
di situ mencakup kebudayaan juga, mencakup leluhur-leluhur juga. Karena Wali Songo pun seperti itu sebenarnya. Jadi intinya saling mendukung lah. Kita besarkan nama Rasulullah SAW, itu aja sih sebenarnya. Itu dengerin, itu dia makanya setiap manusia mempunyai cara dan konsepnya masing-masing. Dan konsep Tuhan nggak bisa disamakan dengan konsep dengan manusia-manusia lain. Semua punya jalannya masing-masing. Tuhan gampang aja menyatukan jalan. Dan kembali Tuhan memberikan banyak jalan untuk cobaan buat kita, toleransi. Benar. Ya nggak? Udah bener dong. Bener. Sarang sengon. Oke deh, kalau gitu ini udah malam, jadi kita close dulu pembicaraan malam ini ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pembicaraan selanjutnya. Untuk sahabat di rumah, kita ambil baiknya. Bila mana kita berempat ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia yang hanya manusia biasa yang hanya punya cinta. Oke, saya tutup. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.